أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hadas kecil yang disucikannya dengan berwudu, hadas besar yang disucikannya dengan mandi wajib. Sedangkan pembagian najis ada najis mukhafafah atau najis ringan, najis mutawassithah, najis menengah, dan juga najis mughaladhah, najis yang berat. Cara mensucikannya, dicuci dengan air yang suci dan mensucikan, dan salah satunya kalau najis yang berat dicampuri dengan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali berjumpa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat dijadikan ilmu pengetahuan dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salawat beriring salam telah pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baik anak Ustaz, kita melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu tentang toharoh. Masih ingat apa itu toharoh? Toharoh secara bahasa adalah bersih ataupun suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah mensucikan badan, pakaian, tempat dari najis dan dari hadas. Dan kemarin juga sudah Ustaz bahas tentang hadas. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil mensucikannya dengan berwudu, dan hadas besar mensucikannya dengan mandi wajib. Adapun jika tidak ada air, maka hadas kecil dan hadas besar bisa disucikan dengan bertayamum. Pada pertemuan kali ini Ustaz akan menyampaikan tentang najis dan cara mensucikannya. Najis itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, najis mukhafafah. Yang kedua, najis mutawassithah, dan yang ketiga, najis mughaladhah. Najis mukhafafah itu termasuk ke dalam najis yang ringan. Contohnya, air kencing laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum juga makan selain air susu ibu. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya cukup dengan kita membasahkan kain yang bersih dengan air yang suci, dibasahkan, diperas, lalu dilap. Jangan gini, lap. Cukup seperti itu saja. Itu termasuk najis mukhafafah ataupun najis yang ringan. Lalu bagaimana kalau seandainya anak laki-laki itu belum berumur 2 tahun, akan tetapi sudah makan selain air susu ibu, itu tergolong najis mutawassithah. Ustaz, apakah anak laki-laki saja? Bagaimana dengan anak perempuan yang umur 2 tahun?
air kencing perempuan walaupun belum umur 2 tahun dan belum makan apapun selain air susu ibu, dia tergolong kepada najis mutawasitoh. Artinya mutawasitoh itu najis yang menengah. Dan yang paling banyak najis itu ada di najis mutawasitoh. Najis semua apa tadi hanya air kencing anak laki-laki yang belum umur 2 tahun dan belum makan apapun selain air susu ibu. Nah, kalau najis mutawasitoh, najis yang menengah ini, contohnya seperti darah, nanah, kotoran manusia, kotoran binatang, muntah-muntahan, bangkai, dan minuman yang memabukkan. Dan najis ini terbagi kepada 2 pula. Apa yang 2 itu? Yang pertama najis ainiyah, yang kedua najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah yaitu najis yang ada bentuknya, kalau dirasa ada rasanya, kalau warna ada warnanya, maka itu najis ainiyah. Lalu bagaimana cara membersihkannya najis ainiyah ini? Cara membersihkan najis ainiyah ini, kita hilangkan dulu warna najis tersebut, bentuknya, kalau berani kita merasa rasanya dihilangkan dulu, baunya juga dihilangkan dulu, baru disiram. Ini harus disiram, tidak boleh dilap lagi kayak mukhafafah tadi. Setelah hilang warnanya, hilang bentuknya, hilang baunya, kalau benar rasa hilang rasanya, baru disiram. Itu cara mensucikan najis mutawasitoh yang ainiyah atau yang berbentuk. Lalu bagaimana cara mensucikan najis hukmiyah? Artinya najis hukmiyah itu najis yang tidak ada rasa, tidak ada bentuk, tidak ada warna, tidak tampak lah intinya, tapi kita yakin itu najis, maka cukup disiram dengan air mengalir, tentunya airnya yang suci dan mensucikan. Yang ketiga adalah najis mughaladah. Najis mughaladah ini tergolong najis paling berat di antara najis-najis yang lain. Dan najis mughaladah ini bersumber dari anjing dan juga babi. Seluruh anjing dan babi itu, apakah ada air liurnya, kulitnya, dagingnya, kotorannya, semuanya tergolong kepada najis mughaladah, najis yang berat. Lalu bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya sama seperti yang mutawasitoh tadi. Kalau ada bentuknya dibuang dulu, ada warnanya dibuang dulu, baru disiram. Cuma menyiramnya beda dengan mutawasitoh. Kalau mutawasitoh tadi cukup disiram sekali saja, yang penting merata. Sedangkan mughaladah cara mensucikannya disiram 7 kali siram dengan air yang suci dan mensucikan. Dan salah satu dari 7 tersebut dicampur dengan tanah. Lalu dari mana tanahnya, Ustadz? Dalam ilmu fikih dibahas tentang tanahnya seperti apa. Kalau di tebing, kita menggali tebing, misalkan mengambil tanah, tidak boleh tanah yang nampak, harus digali dulu agak sekitar 30 cm ke dalam. Itu suci dan sucikan tanahnya. Kalau di
tanah datar, maka harus lebih dalam lagi, kira-kira setengah meter digali baru diambil tanahnya untuk campuran mensucikan najis mughaladhah. Begitu beratnya najis ini. Lalu bagaimana Ustadz biar mudah? Di kampung saya dekat sungai Ustadz. Lebih mudah. Kalau misalkan kaki kita menginjak kotoran anjing atau babi dekat sungai, apalagi sungainya keruh, itu sangat gampang. Pergi kita ke sungai, dicuci di sungai itu, apalagi kalau sungainya keruh itu tidak perlu pakai tanah lagi. Atau sungainya di bawahnya tanah, tinggal kita kacaukan itu sampai keruh. Maka cukup dengan seperti itu. Seperti itulah cara mensucikan najis mughaladhah atau najisnya anjing dengan babi. Lalu bagaimana Ustadz? Andaikan kita bergesekan dengan anjing yang sering kita jumpai, tangan kita kering, anjingnya juga kering, maka tidak nempel najis ke kita. Akan tetapi kalau kita megang anjing, salah satunya ada yang basah, maka tangan kita harus disucikan. Disiram dengan air 7 kali, yang 1 kalinya dicampuri dengan tanah. Nah, untuk pembahasan najis tidak sepanjang pembahasan tentang hadas yang pada minggu yang lalu. Kita bahas lagi tentang perbedaan hadas dan najis. Hadas itu perubahan, perbuatan atau tindakan. Sedangkan najis berupa benda di luar tubuh kita. Itu najis. Lalu hadas seperti apa? Seperti kita buang air kecil, buang air besar, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan yang sudah kita bahas kemarin, menyentuh kubul ataupun dubur, tertidur, mengeluarkan darah haid, nifas dan melahirkan, itu adalah hadas. Sedangkan najis, air kencing, nanah, darah haid juga termasuk kepada najis, kotoran manusia maupun hewan, bangkai dan sebagainya itu merupakan najis. Sedangkan bagian hadas kemarin ada hadas kecil yang dibersihkannya, disucikannya, hadas kecil yang disucikannya dengan berwudu, hadas besar yang disucikannya dengan mandi wajib. Sedangkan pembagian najis ada najis mukhafafah atau najis ringan, najis mutawassithah, najis menengah, dan juga najis mughaladhah, najis yang berat. Cara mensucikannya, dicuci dengan air yang suci dan mensucikan, dan salah satunya kalau najis yang berat dicampuri dengan tanah. Demikian. Jadi antum besok kalau siap buang air kecil harus dicuci, jangan hanya dilap-lap aja gitu. Ambil air disiram biar mengalir. Ketika antum membasuh setelah buang air kecil, apalagi buang air besar. Begitupun ketika antum terkena najis ainiyah yang ada bentuknya, maka dibuang dulu bentuknya, warnanya, rasanya, baru disiram pakai air. Kalau mukhafafah maka cukup dilap pakai air basah yang suci dan mensucikan. Kalau mutawassithah disiram pakai air sampai merata. Kalau mughaladhah disiramnya 7 kali oleh air, dan yang 1 kalinya dicampuri dengan tanah. Demikian, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang senantiasa dapat menjaga kebersihan dan kesucian, karena innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya
Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri, baik mensucikan dari najis, dari hadas maupun dari perbuatan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Barakallahu fikum jami'ah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf jika ada yang salah itu datangnya dari Ustadz dan jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.